الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نعوذ بالله نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atharil hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'du fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah, dan jamaah majelis ta'lim Masjid Meninjau Assalam rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Semoga kita senantiasa berataan mulai dunia sampai di akhirat. Di dunia dimudahkan urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, dan di akhirat diampuni segala dosa-dosa kita bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya, dengan pangkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang nikmat selalu menempel kepada kita, yang kita kadang minta diberi Allah satu karunia yang besar, maka kita wajib bersyukur. Setiap saat kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, diberi iman, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melakukan ibadah, diberi kekuatan untuk melakukan syukur melalui ibadah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dunia ini juga kawa bermimpi bertemu beliau, di dunia menjelang mati barang bertemu beliau, dan di akhirat kelak mudahan kita bersama beliau. Kemudian kita berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Banyu kopi unjuki mana Haji Dayat, unjuki banyu kopi. Haji Dayat sedang berulang tahun. Kadakah? Oh, kadanya ketawa. Aku manu Haji Dayat lah kada bano. Kalau pang aku minta kopi kada manggaya Haji Dayat aja. Haji Dayat kada gampangan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatut tasi'ah, maqalah yang ke-9.
Qala, berkata, yaitu Sayyiduna Utsman radhiyallahu an. Sayyidina Utsman berkata, ujar Sidin, arba'atun minal khisali zahiruhunna fadilah wa batihunna fariyadah. Ujar Sayyidina Utsman, ada 4, ujar Sidin. Zahirnya fadilah. Fadilah itu kebaikan yang banyak. Fadilah itu, atau fadilah itu kasirus sawab, banyak pahalanya. Kalau guru bahari nyambat fadilah itu banyak pahala. Khairun kasirun, khair itu kan kebaikan. Kebaikan apa? Pahala. Kalau guru langsung menyambat pahala yang banyak pahalanya. Fadilah jar, lebih afdol jar, lebih banyak pahalanya. Itu. Jadi zahirnya fadilah yaitu banyak pahalanya, wabatinuhunna fariyadah. Batinnya wajib, zahirnya fadilah keutamaan, batinnya kewajiban, ai wajibatun. Jadi gawiannya itu yang zahirnya fadilah, kalau dianuakan sunnat, banyak kebaikannya. Batinnya wajib. Apa aja yang 4 ini? Zahirnya sunnat atau fadilat keutamaan, zahirnya wajib. 4 macam ini, ujar Sidin. 4 macam ini adalah, yang pertama, mukhalitatus shalihin fadilah. Yang zahir itu, yang pertama zahir, yang zahir bersatu, bercampur dengan orang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang soleh itu adalah orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap sesama hamba Allah. Apa aja tuh? Apalagi kalau sesama manusia. Nah, itu orang soleh ngarannya. Alhamdulillah, di masjid kita ini ada salah seorang yang orang soleh benar, kada bakalan berhilang, yaitu Bapak Soleh, sekretaris masjid. Nah, itu lakinya iparnya Ibe. Memang orangnya soleh juga, pang sesuai dengan ngaran. Jadi orang soleh itu orang yang taat kepada Allah dan orang yang baik dengan sesama manusia, itu orang soleh. Nah, bercampur dengan orang soleh ini, zahirnya itu fadilah, disuruh, ada keutamaannya, ada keistimewaannya, bercampur dengan orang soleh. Bagus, bersalaman orang soleh, melihat orang soleh, duduk bersama orang soleh. Ada kalau tuh yang orang yang diponis masuk api neraka, tapi ujar Allah Ta'ala, jangan dulu dimasukkan, jangan dulu dicaburakan, ikam takuni. Ceritanya kurang lebih kayak ini. Itu ada di kitab An-Nawadir. Dulu belajar on Guru Sukri, Antasan Senor, belajar kitab itu. Ada cerita tentang orang yang diponis masuk api neraka. Ujar Allah Ta'ala, jangan langsung diceburkan ke dalam api neraka, tanyai dulu malaikat. Ini memang diponis masuk neraka, cuma tanyai, akan ku ampuni kalau inya ada sangkut salah satu ini. Tanyai, pernahkah dia bercampur dengan orang soleh? Bercampur itu di masjid ini ada orang soleh, kita ada di ujung-ujung, ada di mana? Itu bercampur katanya. Pernah kayaknya ada? Takune, ujar malaikat, adakah? Kadada. Satu sudah. Tanyai lagi. Ujar Allah Ta'ala, tunggu dulu, jangan dicaburakan. Tanyai lagi. Segang kayaknya dengan orang soleh.
sekampung atau segang, kadada aja, kadada juga. Jangan campurakan dulu, tanyai ngarannya, ngaran. Namanya siapa? Kada sama lalu kadada orang segan Muhammad Nawawi, Muhammad Ilyas, Muhammad Nasir, bininya Leha, lakinya Leha. Nah, itu Muhammad Nasir. Nah, adakah sama? Kadada. Abdul Syahid itu Pak Peri ya kala. Abdul Syahid, Pak Peri kan ngaran orang-orang soleh. Kada ada lalu ngarannya memang ngarannya ada di Quran, tapi lain Qurannya ngarannya memang ada di Quran. Siapa ngarannya? Tony, mana ada di Quran? Ada di Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim pasti ya kalau. Nah, Tony ngarannya misalnya ngarannya kada sama dengan orang soleh, tanya kada sama, jangan dulu dicaburkan, tanya lagi satu. Segang kada, namanya kada sama, tanya ini terakhir. Kalau kada lewat, caburakan seorang ini. Lalu ditanya, tanyakan apakah inya bisi kawal. Mun kawal banyak, tapi kawalnya itu dia punya teman, temannya itu bercampur dengan orang soleh, bersahabat dengan orang soleh. Ujar malaikat, adakah kawal nyawa? Ikam sudah kada yang 3 macam tadi. Orang bercampur orang soleh kada, segang kada, ngaran kada sama. Nah sebiji ini aja, nah lagi nah ikam dicaburakan ke neraka ini. Adakah ikam punya teman ikam itu lain orang soleh, tapi inya bercampur dengan orang soleh. Ikam beisi kawal ikam itu bakawal dengan orang soleh. Ada ajar. Nah ujar Allah Ta'ala, jangan dicaburakan, ku ampuni dosanya orang ini kada jadi masuk api neraka karena berkat kawalnya yang bakawal dengan orang soleh. Nah itu fadilahnya. Maka kita disunnahkan bergabung dengan orang soleh. Ini bergabung dulu, bercampur dengan orang soleh. Tentu orang soleh yang kayak apa? Orang soleh, ingat, orang soleh yang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan kewajiban terhadap Allah Ta'ala. Berarti ini orang ini perintah Allah Ta'ala dilaksanakan, larangan Allah Ta'ala tidak dilanggar. Nah ini bergabung dengan orang itu, bercampur dengan orang itu, punya keistimewaan, punya keutamaan. Dan orang ini bukan hanya hebat ibadahnya kepada Allah, dengan manusianya baik. Sembahyang bahimat, tapi dengan manusia kata tapi beres. Ya Rasulullah, ada bebinian di situ, nah inya amun sembahyang ya Rasulullah setiap malamnya sembahyang. Amun puasa bilang hendak tiap hari, ibaratnya puasa sunat tuh artinya kecil aja untuk melawani hawa nafsunya. Di bidang puasa tuh kita kan ngalih puasa tuh inya kawa puasa, sembahyang malam kawa inya, sudahnya yang wajib. Hebat bebinan ini. Cuma ya Rasulullah kayak apa? Inya ketujuh menyakiti tetangganya, baik melalui muntungnya, tangannya, matanya, dan lain sebagainya. Kayak apa? Tetangganya sakit, dengan keberadaannya sakit hati tetangga. Itu kayak apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, hiya finnar, itu di neraka ya Sidin. Nah, kalau yang ini orang soleh yang dimaksud ini adalah orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Nah, bercampur dengan mereka disarankan, punya keutamaan, punya kebaikan yang baik, disuruh. Lalu itu zahirnya disuruh kayak itu, sunnah disuruh tuh. Tapi ada wabatinuhunna fariidah. Apa? Wabatinuhunna fariidah jar. Batinnya yang wajib tadi tuh, bercampurnya wajib. Zahirnya, yang batinnya apa? Yang batinnya itu apa? Wal
iqtida'u bihim faridah. Ikut segala perbuatan beliau yang baik itu wajib. Bergaul dengan orang soleh sunnah. Ada konsekuensi bergaul dengan mereka. Ketika mengetahui gawian-gawian sidin yang baik, wajib kita umpati, kita ikuti. Wajib tuh, jangan berkawalnya aja. Ikuti perbuatan yang baik. Kada rugi kalau mau umpati. Memang berat di mana? Berat di nafsu. Kalau fisik, masa kada kawa menggawi di fisik? Nyata fisik kawa menggawi. Bisa, fisiknya bisa mengerjakan. Nafsu ini yang berat, nafsu. Nah maka mengikuti dalam perbuatan orang soleh itu wajib. Nah itu gunanya bergaul dengan orang soleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama kawalnya. Kalau kekawalannya muntungnya dunia aja terus, gawiannya dunia aja terus, gawiannya melanji aja terus, empat tuh kita di situ. Kalau kekawalannya, nah, cuma tempeleng orang, cuma tempeleng, hak-hak orang kada dipenuhinya, bahkan mengganggu hak-hak orang lain, kayak itu tuhnya. Kekawalannya tuh, maka dipilihlah kekawalan tadi. Aurodatan au apa tuh ulun ada dulu bahasa Suryani kah Ibrani kah itu yang di kitab tuh ya rani kurni kana kada ingat lagi itu bahasa artinya kayak itu. Nah bakawal orang yang jahat tuh alahan daripada bertemu dengan ular yang berbisa, berbahaya. Agama kita rusak, dunia kita rusak, bakawal dengan orang yang jahat. Kita jangan merasa lebih hebat daripada orang itu. Jepang kadang mau bakawal orang jahat lalu kita merasa paling bagus, nah tambah aja penyakit batin. Artinya kita kada bakawal itu memang menurut kacamata syariat agama memang kada bagus orangnya disuruh, maka jangan berkawal. Ini orangnya minum minuman keras, orangnya memadat obat, orangnya ketujuh membunguli orang, menipu orang. Itu kan udah baik menurut kacamata agama. Jangan dikawali itu. Tetapi di batin kita kada boleh merasa lebih baik daripada dia karena kita belum tentu. Tapi kan kita disuruh, kita tahu itu jahat menurut kacamata agama, menurut kacamata kebiasaan kita juga bahwa itu kada bagus. Tahu aja kita, bapak bakawal di situ. Ya kan? Kita kada bakawal orangnya karena disuruh oleh agama kita waspada supaya jangan tertular. Kada jar aku bakawal awan inya supaya inya ada pengaruh bagus, supaya inya mau kembali ke jalan yang benar. Baik amun nang kayak itu, amun ikam tahu tekniknya. Yang ada kan ikam yang hendak memadahinya. Ada kita kan bergaul dengannya supaya inya baik, yang memberi petunjuk Allah. Kayak itu kah kita? Apakah juga ketika ada orang sakit, ya, ketika ada orang sakit, lalu nih ada orang sakit, lalu ada orang sehat mendatangi. Kenapa jari kam yang sehat datangi? Supaya inya bisa sehat dengan sehatku. Yang ada apa? Yang ada yang sehat tertular penyakitnya. Nah maka kita disuruh mencari kawal yang baik. Sesudah Syawal itu Dzulqa'dah, mencari kawal yang berfaedah. Sesudah Syawal itu Dzulqa'dah, mencari kawal yang berfaedah. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama
temannya. Maka kita carilah teman yang bisa menenangkan batin kita, yang bisa kita lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah bertambah, apa kita mau terus seperti itu sampai mati? Kada ada perubahan? Sayang kalau tuh terbuang-buang umur kita. Sayang. Sementara waktu jalan terus tek itu kada kawala dibuliki sedetik aja tuh ya, kada kawa dibuliki. Kada kawa dibuliki. Gigi pian tuh ompong kawala tumbuh lagi yang sudah Tuhan. Mana kawala lagi tumbuh ajaib benar, kawala tumbuh lagi gigi aja kada kawa dibulikakan, apalagi umur. Terus organ tubuh kita yang di dalam nih, yang Tuhan nih, kawalah diremajakan. Ya, ada onderdil baru. Kadada. Yang kita bisa beremajakan adalah batin kita. Yang kita bisa bersihi yang kotor-kotor, yaitu batin kita yang rusak tadi, ruh kita yang kotor tadi. Nang kayak apa caranya membersihkan? Kalau maksiatnya maksiat batin, maka minta ampunlah kepada Allah. Kullu syai'in setiap sesuatu itu ada perhiasannya, dan perhiasannya orang yang berdosa adalah dengan bertobat, minta ampun. Selesai. Dosaku dosa narkoba, dosaku dosa minum minuman keras, dosaku makan bebarangan, dosaku kada sumbahyang, dosaku macam-macam dosaku, termasuk dosaku menyaung ayam. Nah ya pulang, dosaku menyaung ayam misalnya. Lalu dosa yang bertumpuk itu minta ampuninya lawan Allah Ta'ala, diampuni. Kecil aja itu kalau dihubungkan dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau hubungannya dengan kita besar benar, sekecil apapun dosa ngarannya, jangan dilihat dosa itu jenisnya kecil atau besar. Yang kita lihat kepada siapa kita bermaksiat, kepada siapa kita berbuat dosa. Siapa tahu di dosa kecil itu murka Tuhan ada di situ, habis kita. Dan jangan kita anggap remeh perbuatan yang baik, sekalipun separuh kurma kita berikan lawan orang, sekalipun kita memberi kikil kambing nyaman aja, kikil kambingnya hanya disembelih tuh kikilnya, itu kita beriakan. Tapi kita kada maksud menghinakan orang, kita menghormati itu berbuat baik itu, atau ini kita seumur hidup. Ujar Banjar itu apa ngarannya itu pas ke pas kebujuran, kena lurungnya di situ, selamat kita. Jadi zahirnya ada keutamaannya, bakawal orang soleh sunnah disuruh, tapi mengikuti gawian sidin kadada. Gawian sidin misalnya mumpati gawian si ada kasidin naik ke jembatan baru situ, nah hanya beluncat mulai situ, holis sebenarnya naik di atas situ. Amun sidin ada kan naik di situ. Kadada kalau tuh gawian sidin benar yang baik-baik yang baik-baik diumpati yang baik-baik diumpati, kadada ngalih. Yang kada baik pang, nah itulah kena ada lagi babnya belajar tentang ketika kita melihat yang santuk, yang tidak cocok pada pandangan syariat di mata kita. Nah perlu itu jangan langsung menjustifikasi, jangan langsung memponis. Dilihat dulu, salim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladayka waladihim wadihun bil adillah. Kalau orang soleh jangan langsung
tagur-tagur mengkritisi, lihati dulu orang soleh. Amun perbedaan kita lain orang soleh, dilihat dulu. Maka sidin guru jar, kenapa sidin anu han, maka disuruh bakal lawan sidin sunnah, mau umpati perbuatan sidin wajib. Sidin ke masjid wajib, sidin memang rajin ke masjid. Sidin pemurah wajib aku mau umpati pemurahnya, kada boleh pelit. Sidin senyum aku wajib senyum. Sidin ke penyarikan aku wajib mengumpati kada penyarikan. Tapi kenapa sidin ini sidin ke kilo 10 maka lawas kawal membawai tuh, lihat guru tuh nah masuknya ke kilo 10 pada pandangan syariat nyata kalau tuh salah, nyata benar salah, nyata benar salah. Nang kayak apa manu itu bikin untuk orang yang baik bikin 60 alasan. Hanya rika ponis 60 alasan hanya diulah ponis. Kita lihat, oh kita kada tahu ternyata sidin lawas di dalam itu bukan apa-apa. Sebelumnya orang yang ada di dalam itu, perempuan yang itu mucikarinya hendak melepasnya dengan syarat bayar. Dan sebelumnya mamanya yang orang yang ada di situ mendatangi guru itu minta tolong lawan sidin, si wali tadi minta tolongi kayak apa, menceritakan anak ulun ini gawiannya itu tuh pang melayani lelakian, tapi boleh bebas dengan membayar sejumlah uang sekian. Nang kayak apa pian kawakah menolongi kawa, dan sekalian pian jemputakan sebagai wakil kami. Han, melihat kita di luar, di dalam mak lawasnya ajin sudah tuh sidin. Nah, ya kalau padahal sini anak menyelamatkan orang. Adalah orang kayak itu. Ada di mana orangnya? Ada di Sempaja orangnya. Meninggal sudah orangnya. Meninggal sudah orangnya. Anu dulu jangan di anu dulu. Han, ya kalau wa tilawatul Quran fadilah. Membaca Quran itu keutamaan. Zayyinu aswatakum bi qiraatil Quran. Perhiasi suara kamu dengan membaca Quran. Nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran. Terangi rumah hikam dengan nur, dengan membaca Al-Quran. Terang rumah itu, bersinar rumah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara ikam berataan adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hubungannya dengan Quran, lalu membacanya. Membaca Quran itu wajiblah, amun wajib tiap hari kita membaca. Membaca Quran itu keutamaan, ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Sunnat membaca Al-Quran itu zohirnya. Zohirnya Quran itu adalah fadilah, keutamaan. Wal amalu bihi, dan mengamalkan yang ada di dalam Quran, apakah itu perintah-perintah Allah ataupun menjauhi segala larangannya, mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran itu fardhah batinnya. Kalau tuh batinnya yaitu mengamalkan yang ada di dalam Quran itu fardhah, wajib, ai wajibatun, wajib. Wajib yang mengamalkan yang ada di dalam Quran. Artinya nangka ini nah, orang tuh hebat benar membaca Qurannya sudah, mengamalkan pulang yang di dalamnya.
Masalul ladzina yunfiqu itu saya itu. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baca itu. Jangan jangan kau dekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji, perbuatan kada baik. Wa sa'a sabila, jalan yang paling kada bagus. Bacanya itu, tapinya berzina. Kada mengamalkan kalau berdosa tak. Inya membaca, inya jauhi perbuatan zina itu, baganal bana pahalanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat membaca terus salawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, baca jin salawat dan salam kepada Nabi. Inya membaca Qur'annya itu, membacanya itu zahirnya fadilah. Ma'amalkan, lalu inya membaca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ma'amalkan Qur'an tadi. Wajib ma'amalkan. Maka membaca salawat itu sunnah. Di dalam sembahyang ada, kalau rukun sembahyang salawat, membaca salawat kepada Nabi. Walaupun pada hakikatnya dasar wajib kita membaca salawat kepada Nabi untuk mentakzim, memuliakan, mengagungkan Nabi kita, sebagaimana Allah Ta'ala yang telah mengagungkan Nabi kita. Lalu kita mengamalkan yang ada di dalam Quran tadi setelah membacanya. Sidin kada bisa membaca Quran, tapi Sidin pernah mendengar guru baca salawat itu bagus, Qurannya ini aja guru. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini luar biasa nih baca salawat ini, membuka hati, menenangkan hati. Dia amalkan Sidin. Sidin kada hafal, tapi Sidin mengamalkan batinnya, wajibnya hebat juga. Yang lebih hebat lagi membaca dan mengamalkan itu tadi. Yang kada bagus tadi sudah membaca, mengamalkan pulang kada. Nah itu Kemudian wa ziyaratil kubur fadilah. Menziarahi kubur itu adalah satu keutamaan. Maksud menziarahi kubur ini adalah menziarahi kubur-kubur orang yang soleh. Az-ziyarah basyarah. Ziarah itu maulah kita gembira. Nabi bersabda, ikam bertahan, ikam berdiri, engkau berada di depan orang yang soleh, di depan orang soleh kau bertahan, sekedar lamanya seperti orang yang memecah telur, tek sekitar 3 detik, atau seperti orang lamanya ikam bertahan di depan orang soleh, sekedar ikam merah susu kambing cet keluar, sekedar itu lamanya. Hanya ikam meninggalkan kuburan, meninggalkan orang soleh itu lebih baik bagimu daripada beribadah seumur hidup sampai tulang persendianmu seluruhnya lepas. Saking dahsyatnya beribadah, orang ini masih kalah dengan orang yang bertahan di depan orang soleh hanya sekedar 3 detik lah. Kenapa? Karena orang soleh itu nur Nabi, isinya Nabi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Nah, Rasulullah yang ada di diri orang soleh tadi aktif. Artinya orang soleh ini menjalankan perintah Nabi. Inya beramal merasa ampun Nabi. Inya beramal selalu mengaitkan dengan Nabi. Inya kada lupa Nabi. Orang soleh ini mengagungkan Nabi. Maka orang yang kaya ini seakan-akan kita berhadapan Nabi. Pantas aja beberapa detik aja
berhadapan dengan mereka lebih baik daripada beribadah seumur hidup. Barang siapa yang menziarahi orang soleh sama seperti menziarahi aku, itu ujar Nabi. Makanya begitu besarnya pahala fadilahnya menziarahi kuburan orang soleh. Sunat menziarahi itu. Nabi kan soleh, orang soleh secara umum. Lalu sahabat bertanya, yang orang yang wali tadi, ujarnya itu ada di Sayrus Saliki, di Sayrus Salihin, Syekh Abdus Somad Al-Palembani, sahabatnya Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada di Sayrus Salikin tentang hadis ini. Lalu Nabi ditanya lagi oleh sahabat, itu ya Rasulullah, yang fadilah sekedar lamanya memecah telur atau sekedar seperahan memerah susu kambing, itu orang yang dimaksud wali ini yang masih hidupkah atau yang sudah ada di dalam kubur, yang sudah meninggal? Ujar Nabi menjawab, hayyan kana au mayyitan. Yang hidupkah, yang matikah, sama aja, sami mawon bodo ae. Nah itu sama aja lah. Nah itu lalu menziarahi orang soleh itu fadilah, keistimewaan. Nah, menziarahi kuburnya orang soleh nih, waziratul kubur, menziarahi kubur itu fadilah. Wal isti'dadu laha faridah, menyiapkan diri kita untuk sangu di dalam kubur itu wajib. Menziarahi kubur itu sunat, ada keistimewaannya, ada fadilahnya, apalagi ziarahnya orang soleh. Tapi mempersiapkan sangu di kubur itu wajib. Ibu-ibu, dangari sama-sama ulun kada mendangari pian itu ulun menyampai. Ibu-ibu dangari, pasang telinga pian tu maksudnya pasang telinga ulun tu. Bapak-bapak juga pasang telinga bujur-bujur, maksudnya ulun memadai pasang telinga ulun juga. Wal isti'dadu bilaha wajibun, menyiapkan diri untuk sangu di kuburan wajib. Ayo kita tanya, ibu-ibu takun diri pian masing-masing, bapak-bapak, sudahkah kita menyiapkan untuk di kuburan? Sudahkah? Duit yang ada di anu tu sudahkah disiapkan untuk ditransfer ke kuburan? Jangan disayangi duit itu, jangan ditinggal, bawa ke kuburan. Kayak Pak, nilainya bantu masjid, bari masjid, ya, unjuk ke masjid, bari fakir miskin, bantu pondok-pondok pesantren yang bujur, bantu guru-guru mengaji, bantu ding sanak kita yang susah, apalagi anak kita yang susah. Itu semua ibadah. Duit jangan disimpan. Yang umur 50, sudahkah menyiapkan di bidang duit? Di bidang duit amal sudahkah? Yang 50 tahun ke atas nih, yang kada sing sembahyangan, sudahkah? Aku sudah sampai di mana muha? Ikam sudah bertemuan dengan Allah Ta'ala. Nabi kita yang membawa agama ini satu aja sumbernya, Nabi kita itu sidin sembahyang. Kalau ikam kada sembahyang, siapa dituruti? Antik juga ikam nih kada sembahyang. Aku aja kan sembahyang memang dasar pengoler. Nah itu aman. Maksud kita aman itu aman daripada kemurtadan. Yang kada sembahyang yang sudah kamu menyiapkan gasan di kuburan nih, itu harus kita pandiri diri kita. Jangan dibiarkan, jangan main-main. Itu memang harus kita majar sidin kejamnya. Kada kejam nyuruh benar supaya kita gembira. Tampulu belum anu nih, kena ente mentuha anu ri, ingat itu ya, ingat itu. Ikam patah tangan itu aja, itu anu aja, kena amun tuha ikam kada ada sanggup apa-apa ibadah, kada ada.
Hah? Jangan ketawa, aku ini serius tau lah. Ikam kekanakan kada tapi paham nih yang Tuhan nih. Kita ini belum Tuhan. Karena Tuhan, aku kada mau olok-olok orang tua kadalah bahwa kita menyadari bahwa kita kayak itu. Misalnya kada mati, iya kayak itu juga. Ayo pian 100 tahun. Guru kemudian pian umur 100 tahun. Rata-rata 100 tahun, jangankan 100 tahun, 90 tahun sudah rata-rata orang kada kawan bawa mobil. Andai kata sugihnya, mobilnya macam-macam ya kada kawan terbawa. Belum mati tuh. Sadar-sadar disiapakan, jangan dipermainkan. Kita menghadap untuk ziaratul kubur fadilah wal isti'dadu laha faridah. Ziarah kubur itu keutamaan, ada keutamaannya, ada kebaikannya, tapi mempersiapkan diri gasan masuk ke kubur itu wajib. Nah, kayak apa aja mempersiapkan? Ke amal baik yang ada kok amal kada baik, nah minta ampun selesai. Untung ikam jadi umat Nabi Muhammad. Itu hebatnya kita. Untung kita Nabi Muhammad, maka dapat jaminan. Nyamannya guru tujar. Karena orang yang kada sembahyang nyamannya mendengar diampuni. Biar aja punya kada sembahyang, inya juga menyengsarakan diri. Orang nak dapat sempurna. Maksud dapat sempurna nih, kita ini belum tentu. Gawian kita ini baik nih belum tentu. Apalagi ente yang kada bersembahyangan, kayak apa? Umat sayangnya pang umat Islam kada sembahyang, apa dibawa? Kada supan kada di hadapan Allah Ta'ala. Kada sembahyang. Wah, ini gara-gara sembahyang, gara-gara umat Islam ini, umat Islam, gara-gara Indonesia umat Islamnya mayoritas, maka negara kita kada maju, teknologi mundur. Lalu pian percaya itu, bungul ngarannya, diracuninya otak pian. Diracuninya otak pian, diracuni hanta pengaruh itu. Islam mundur, negara mundur gara-gara Islam gara-gara ilmu tasawuf, gara-gara gak hancur negara itu gara-gara orang kada bertasawuf. Cobanya bertasawuf, ada kalau sifat jujur, sifat wara, maulah orang korupsi. Hancur negara ini diantaranya karena korupsi. Bukan karena umat Islam, bukan karena ajaran Islam, tapi karena umat Islam yang memang pengoler. Coba lihat di negara-negara maju. Syukur kita di Indonesia nih. Syukur pian dibanding kada bersambat negara kita karena tersinggung negara lain. Kita ini nyaman beribadah, anak belajar ikam anak jadi teknohorat, hendak jadi ahli teknologi. Ayo belajar, ada kesempatan. Kalau ikam cerdas, bujur-bujur bisa ke Amerika sana, bisa ke Jepang. Namun agama jangan ditinggal. Pintar. B.J. Habibie itu orang Islam, bagus otak sidin, maju aja. Memang sidin cerdas dan memang mau belajar. Banyak orang-orang ahli bukan karena Islam, dan memang orang perlu ada keteraturan, harus ada yang mengatur dan harus ada yang diatur, maka ada terjadi teratur, yaitu agama. Harus beragama kita, kada mau itu sangu loh. Ayo sudah ikam menjadi, kalau pangkena sugih, hebat di teknologi, canggih, pesawatnya bisa sampai ke planet sana, walaupun di Quran memadakan, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum antamfudu antamfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tamfudu illa bisultan. Itu sudah Allah Ta'ala memadakan di Quran. Kadanya manu teknologi pang. Orang-orang manusia, jin manusia, ayo kamu hendak menembus menembus angkasa itu, nah silahkan tembus saja. Tapi kamu kada kau menembus illa bisultan, kecuali dengan kekuatan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kada ada mendikotomi
kadada menghalangi. Cuma jangan sampai kita kada beragama, ikam ketujuh di dunia, ayo pelihara dunia ikam, angan-angan ikam hendak menjadi orang sukses, banyak duit. Itu angan-angan, tapi itu bukan angan-angan utama kita. Angan-angan utama kita adalah bagaimana supaya sangu kita di akhirat, yang itu paling penting. Karena disebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Basangu ikam, sangu yang paling baik adalah bertakwa. Apa itu bertakwa? Maasi dengan Allah, taat kepada Allah, dan baik menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik-baik, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang kita nih ulun panglah yang banyak dosa nih, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita banyak dosa, hilang dosa. Di sisa umur kita hendak berbuat baik aja, supaya kita nyaman di hadapan manusia juga. Yang sudah begawi jangan baampe begawi, ditingkatkan gawian supaya banyak duit. Dilarang lah kada. Bangun situ pabrik, majukan negara kita. IKN hendak pindah, ibu kota negara hendak pindah di Kalimantan Timur. Ayo kita siapkan, kita menantang kadawani juga, maiyakan kadawani juga, karena kada tahu persis. Jadi kapa terserah aja, amun ada di sini, hanya kita menyiapkan generasi kita yang beriman, yang imannya mantap. Karena nanti ketika ada di sini negara, ibu kota negara, tentu eksodus, masuk orang-orang luar. Bubuhan Amerika masukkan, Inggris, Eropa masukkan, napa itu Belanda masuk, kan bubuhannya masuk, Jepang masuk, Cina masuk, barataan seluruh bangsa di dunia masuk karena ibu kota. Kalau tuh nah ulun batakon, bubuhannya ada masuk Belawas, ada masuk Satumat. Masuknya itu mereka bemulitan kah beburdahan. Mereka tentu membawa budaya-budaya yang kena bisa bergesekan, bertentangan dengan agama kita. Maka kita siapkan mental kita. Mental siapa? Amun kita mungkin mati, anak cucu kita dipersiapkan supaya Indonesia jangan kejadiannya seperti di Spanyol. 700 tahun Islam di Spanyol hancur, kada ada lagi, rusak, Islam baganti. Tapi alhamdulillah di Indonesia berkat para aulia, berkat para wali songo, bahwa amalan-amalan orang yang dianggap syirik di Indonesia banyak yang diislamkan. Dupa diislamkan, perapen orang Hindu kita islamakan, tapi kita kadang menghina orang Hindu. Banyak kambang kita islamakan, harumnya diambil. Dupa harumnya, perapen harumnya diambil. Lalu kada syirik, sehingga mengakar kada kawa diganggu, karena selalu membaca kearifan lokal. Sehingga orang kadang-kadang menyebut Islam Nusantara, katanya Islam Nusantara, Islam bujuran itu yang mempertimbangkan adat-adat yang ada, selama kada melanggar, kada bertentangan dengan agama kita, ayo lakukan. Selama tidak ada Nabi yang melarang, gawi aja itu. Saya kira ini dulu. Ada dua lagi pernyataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang penting kubur kita siapkan. Ulun kada menyinggung pian sama-sama kita supaya beringat-ingat. Itu mung kada sekali dua aja mengingatkan kubur. Siapa lagi mung kada mengingatkan kita, mung kada kita juga atau kakawalan yang sering menyebut-nyebut tentang bahwa ini kita mesti menyiapkan untuk masa depan kita yang sebenarnya itu di kubur. Maka itu bisa semakin hari bisa memperbaiki kita hal keadaan kita untuk selalu dekat kepada Allah. Minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan masjid meninjau jamaahnya
semakin bertambah dan semakin berkualitas. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.